satu bersama Pak Prabowo selamat menjabat beberapa hari lagi. Bahkan ini langkah besarnya dilakukan oleh Pak Prabowo terhadap kesejahteraan para hakim. Membuat semua hakim-hakim menangis, guys. Kita bahas ini dia reaksinya. Jadi sekedar mengisi waktu rekan-rekan solidaritas hakim, ini forum pertama kali terjadi ya di DPR, di mana rekan-rekan hadir diterima langsung oleh 4 pimpinan DPR. Bukan lagi pimpinan komisi ya, tapi 4 pimpinan DPR. Coba cek, setahu saya belum pernah. Pak, ini dengan perwakilan hakim, mohon izin bicara Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Prabowo, warahmatullahi guys. wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om. Aku merinding loh. Merinding loh ya Tuhan. Ya. Semoga legasi ini betul-betul diteruskan terus sama Pak Prabowo, guys ya. Swastiastu. Saudara-saudara sekalian, saya diberitahu oleh Profesor Dasko bahwa ada pertemuan antara saudara-saudara perwakilan dari para hakim dengan pimpinan DPR. Saya memang menaruh perhatian yang sangat besar sudah sejak lama terhadap para hakim. Saya berpendapat bahwa yudikatif kita harus sangat kuat, dan karena itu dari dulu pendapat saya, saudara boleh cek di semua pidato saya, di berbagai juga tulisan saya, saudara bisa dipelajari rekam saya, rekam jejak ucapan-ucapan saya sangat berpendapat bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas hidupnya, dan harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya. Karena itu dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu, dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, ya kan. Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim, karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi dan dia tidak perlu untuk cari tambahan. Itulah tekad saya, itu keyakinan saya. Untuk itu saya mohon bantuan saudara-saudara. Marilah kita bersatu, kita benahi negara kita. Kita yakinkan semua orang, semua pihak, apalagi mereka yang menerima fasilitas dari negara, para pengusaha-pengusaha besar itu bisa bayar pajak, pada kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Tapi ya, dibalik keputusan Prabowo itu patut diapresiasi, tepuk tangan banget sih. Kenapa? Karena hal ini beranggapan bahwasanya hakim itu saya rasa harus bahkan lebih layak pendapatannya dibanding DPR, menurut aku ya. Menurut aku sekali lagi guys ya. Kenapa? Karena para hakim itu harus diproteksi oleh
jaminan dari negara bahwa dengan jaminan tersebut suap, sogokan tidak akan bisa menembus itu gitu loh. Karena taruhannya ketika mereka mau disuap, mau disogok, ya mereka akan kehilangan jabatan itu gitu loh. Nggak layak banget sebenarnya dengan kasus-kasus yang mereka tangani, bisa triliunan, bisa MM-an. Sementara godaan yang terus menggoda mereka dalam untuk supaya bisa disuap itu gede banget, guys. Dan semoga ini membuat para hakim saat ini ke depannya tidak ada lagi kasus-kasus ya yang bisa disuap ya. Kayak kemarin kasus Pina yang kita kawal, kasus Jessica Wongso kita kawal, bahkan banyak kasus-kasus yang lain yang harus kita akui itu adalah proses, yaitu proses penyuapan, proses penyogokan terjadi. Belum lagi yang kasus yang di Surabaya tersebut, ya ketika si Ronald Tanur itu kan kurang ajar. Ini adalah bukan berarti akan menghentikan semua proses penyogokan penyuapan di kehakiman, guys ya. Tapi setidaknya ini adalah langkah besar yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Inilah dia orangnya akan merangkul semua pihak, bukan hanya lawan-lawan politiknya, tetapi yang berhubungan dengan yudikatif ya. Legislatif kan sudah pasti akan mendukung dia. Yudikatif juga dia akan perbaiki kualitasnya, guys. Ini langkah besar untuk menuju Indonesia maju. Mantap Pak Prabowo. Kita semua harus bahu-membahu. Yang kuat bantu yang lemah. Yes. Yang lemah kita harus bersatu. Jadi negara kita sama-sama akan bangkit, sama-sama akan makmur. Saya kira itu para hakim yang saya hormati. Mohon sabar. Saya juga kaget saya mendengar kondisi kalian, tapi saya sudah merencanakan bagaimana kita memperbaiki kondisi kalian. Saya kira itu dulu sementara, ya, saudara-saudara. Pada saatnya nanti saya bisa minta waktu untuk saya bisa mungkin tetap muka dan bicara langsung sama saudara-saudara. Tadi percayalah bahwa kunci dari negara yang maju, dari negara yang baik, dari negara yang bebas korupsi, kuncinya adalah hakim-hakim harus tidak boleh dibeli orang. Karena itu hakim-hakim harus kuat. Yes. Dan kondisinya harus yang baik, yang terbaik yang bisa kita bikin. Itu tekad saya. Sampai saya mengatakan apa yang saya pelajari dari luar negeri itu dari segi protokol kenegaraan, Lord Chief Justice dari Inggris itu berjalan langsung di belakang kepala negara, di belakang raja. Jadi di depan Perdana Menteri. Berarti itulah demikian pentingnya mereka memandang yudikatif. Jadi demikianlah, marilah kita sama-sama memperbaiki negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih Pak. Saya lanjut mimpin Pak. Makasih Pak. Makasih. Sampai pelukan nangis loh, guys. Tapi semoga ini menjadi langkah besar selanjutnya ya. Akan ada langkah-langkah selanjutnya terkhusus ya. Aku titipkan pesan ini Pak Prabowo. Para guru masih miris aku menyaksikan mereka gajinya di bawah 500.000 per bulan. Itu nggak layak. Itu untuk apa? Untuk bisa apa uang segitu untuk kehidupan mereka? Mungkin mereka punya anak lagi, single parent lagi. Makanya semoga habis ini, jadi sabar ya, jangan hujat Pak Prabowo. Guru-guru gak diutamakan, sabar. Pasti habis ini akan diutamakan untuk guru selanjutnya. Dan kita akan terus mengawal supaya guru juga dapat kesejahteraan, guys. Support aja terus pemerintahan selanjutnya, guys ya. Stop menghujat. Ingat Pak Prabowo sekarang ini lagi merangkul semuanya untuk membangun negeri ini. Yang masih menghujat, bodoh amat sama kalian. Anak-anak Abah, bodoh amat sama kalian. Kita akan terus banyak mengawal di channel ini. Thank you. Bye-bye.